Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya bagaimana setan meletakkan singgasananya di atas air, lalu dari sana dia mengirim pasukannya. Orang yang paling tinggi pangkatnya di sisinya adalah yang paling besar fitnah dan gangguannya kepada manusia. Di antaranya adalah yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Saudara kaum muslimin, maka pada kali ini suatu ketika ditanya kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah, apakah hal yanamu iblis? Apakah iblis itu tidur? Beliau menjawab, seandainya iblis itu tidur, mungkin kita sudah bisa beristirahat darinya. Saudara kaum muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iblis benar-benar telah menazarkan dirinya untuk menyesatkan manusia. Dan sekarang Anda dan saya telah berada di medan arena permusuhan dan pertempuran. Saudara kaum muslimin, maka tidakkah kita memasang kewaspadaan agar kita tidak termasuk yaitu golongan dari setan? Saudara kaum muslimin, ketahuilah ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, dari rahmatnya, kemudian dirubah bentuknya, yaitu menjadi seburuk-buruk bentuk, saudara kaum muslimin, maka dia pun memasang trik dan cara-cara dalam menyesatkan manusia. Maka ketahuilah saudara kaum muslimin, di antara cara metode iblis dalam menyesatkan manusia yang pertama adalah yaitu dengan cara menyesatkannya. Yang kedua adalah dengan cara menghiasi amalan mereka di dunia ini, saudara kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, menghalangi mereka dari jalan Allah SWT. Cara yang pertama adalah menyesatkan manusia. Inilah yang diikrarkan oleh iblis di hadapan Rabb kita Azza wa Jalla, di mana dia berkata, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi keagunganmu benar-benar aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas. Saudara kaum muslimin, keikhlasan adalah senjata ampuh untuk menghadapi gangguan iblis. Bahkan setan pun berikrar, demi keagungan dan kemuliaanmu, aku benar-benar akan menyesatkan mereka selama ruh mereka masih berada di badan mereka. Apa kata Allah? Demi keagungan dan kemuliaanku, aku pun akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka minta ampun kepada aku. Saudara kaum muslimin, ketahuilah iblis akan datang mengganggu manusia, menyesatkan mereka, yaitu dengan beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah dia mengajak mereka untuk kufur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, kamatsalis syaitan idz qala lil insani kfur, seperti setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah. Falamma kafara qala inni bara'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Ketika manusia telah kufur, maka dia pun berkata, aku berlepas diri darimu, sesungguhnya aku takut kepada Allah pencipta seluruh alam semesta. Saudara kaum muslimin, apabila manusia telah kafir, apabila dia telah syirik, dia telah murtad dari agama, dia mengikuti seruan setan, maka di saat itulah setan pun akan istirahat. Di saat itulah setan akan tenang. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu hendaknya kita waspada. Namun ketika setan tidak mampu memurtadkan manusia, tidak mampu menjadikan dia kafir, maka dia akan berpindah kepada tingkatan yang kedua. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk berbuat bid'ah di dalam agama Allah. Saudara kaum muslimin, bid'ah adalah perkara yang paling dicintai oleh iblis daripada maksiat. Apa sebab? Karena pelaku bid'ah dia tidak akan pernah bertobat dari bid'ahnya. Kenapa? Dia akan mengira dirinya telah berbuat baik. Pasti dia akan membela perbuatan bid'ahnya. Dia akan mengajak manusia, dia akan mengeluarkan biaya untuk mengembangkannya. Saudara kaum muslimin, pada hari kiamat Anda akan melihat orang-orang yang mengada-ada di dalam agama Allah, yang berbuat bid'ah di dalam agama Allah. Anda akan melihat wajah mereka hitam. Saudara kaum muslimin, karena itu setan sangat semangat bila kita mengada-ada di dalam agama Allah SWT. Saudara kaum muslimin, tingkatan yang ketiga, dia akan mengajak manusia untuk melakukan dosa besar.
di mana dia mengajak untuk berbuat zina, riba, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, menerima suap, saudara kaum muslimin, sehingga kita akan celaka dan binasa di akhirat. Namun kalau dia gagal dalam tahapan ini, dia akan maju kepada tahapan yang keempat, yaitu mengajak untuk melakukan dosa-dosa, yaitu dosa-dosa kecil. Saudara kaum muslimin, ya, dia akan berkata, ini kan hanya sekedar sunnah, ini kan mubah, tidak mengapa, ini kan makruh. Saudara kaum muslimin, ketika Anda melakukan dosa-dosa kecil, maka pada hari kiamat pasti akan binasa. Tidakkah Anda melihat gunung yang besar itu terbuat dari kerikil-kerikil kecil? Tidakkah Anda melihat api yang besar itu hanya berasal dari percikan-percikan kecil? Saudara kaum muslimin, karena itu hendaknya kita waspada, hendaknya kita tahu dari mana musuh ini masuk mengelabui kita. Ketika dia sudah tidak mampu dalam tahapan ini, maka dia akan maju kepada tahapan yang berikutnya, menyibukkan kita dengan perkara yang mubah, sehingga nantinya kita akan menyesal pada hari kiamat. Saudara kaum muslimin, pada hari kiamat Anda akan berkata, aduh, sekiranya aku menghabiskan waktuku untuk taat kepada Allah SWT. Oleh karena itu hendaknya kita waspada dari penyesatan iblis. Saudara kaum muslimin, yang kedua, dia akan tazyin fil ard, dia akan menghias-hiasi, yaitu manusia, amalan manusia di muka bumi ini. Setan telah mengumumkan ketika dia diusir dari rahmat Allah, akan menghiaskan amalan perbuatan manusia, sehingga terbaliklah apa yang mereka lihat, yang buruk menjadi baik, dan sebaliknya. Apa kata iblis dalam surat Al-Hijr ayat 39? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Karena engkau telah mengutus aku, karena engkau telah menetapkan aku tersesat, benar-benar aku akan hiasi mereka di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Di antara penghiasan setan, dia akan menghiasi, yaitu untuk anak manusia, dunia ini, perhiasannya, sehingga mereka berlomba memperebutkannya. Karena dunialah manusia melakukan perjalanan, karena dunialah manusia berkumpul, karena dunia pula dia memberi, karena dunia pula dia menahan, karena dunia pula dia memutuskan tali silaturahim. Saudara kaum muslimin, sehingga ketika mereka mengira akan kekal dengan dunia, lupalah mereka bahwasanya mereka pasti akan dikembalikan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, betapa banyak dari kaum muslimin yang menyanyiakan salat disebabkan karena dunia. Banyak. Ya, Allah SWT mengatakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah generasi setelah mereka, para sahabat, para nabi, generasi yang mereka menyanyiakan salat, mengikuti syahwat, kelak mereka akan masuk kepada goy, yaitu sebuah sumur di neraka jahanam. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, di antara hiasan setan bagi manusia di muka bumi ini adalah dia menamakan sesuatu yang haram itu dengan sesuatu yang mubah, ya, sehingga kita akan senang melakukannya. Di antaranya adalah dia menamakan, yaitu pohon yang dilarang oleh Allah, Nabi Adam dan Hawa untuk mendekatinya, dia namakan dengan pohon khuldi. Di antaranya adalah dia menamakan riswah, suap, itu dengan uang pelicin. Dia juga menamakan bahwasanya riba itu sebagai harta kelebihan. Saudara kaum muslimin, siapa yang menamakan ini? Siapa yang menghiasi ini? Setan. Ya, sehingga kita pun banyak melakukannya. Saudara kaum muslimin, di antara yang mereka hiasi adalah tabarruj, bersoleknya kaum wanita. Mereka namakan dengan inilah kemajuan, inilah wanita-wanita modern. Saudara kaum muslimin, sehingga semakin wanita itu membuka auratnya, dia pun menganggap dirinya sebagai wanita yang modern. Wanita yang berhijab dikatakan sebagai wanita ketinggalan zaman. Kita katakan, saudara kaum muslimin, kalau dengan semakin terbukanya manusia dia modern, maka berarti binatang lebih modern daripada manusia. Saudara kaum muslimin, di antara yang dia hiasi adalah, yaitu dia menamakan ketaatan dengan nama-nama yang membuat orang lari. Seperti dia menamakan orang yang berjenggot, orang yang memakai isbal, yaitu celana cingkrang, itu adalah orang yang kotor, orang yang jijik. Saudara kaum muslimin, betapa banyak Anda melihat setan mengumpulkan manusia di arena-arena pertandingan sepak bola, sehingga melalaikan mereka dari zikir. Tidak ada satupun dari manusia yang hadir di tempat itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Betapa banyak mereka mengumpulkan manusia di tempat
permainan-permainan kartu, Anda tidak mendengar satupun dari mereka yang berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, saudara kaum muslimin, apakah setan bisa menyakiti badan manusia? Apakah dia bisa melawan mereka? Apakah setan bisa membakar rumah manusia? Apakah setan bisa menyakiti istri seseorang? Maka inilah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.